Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Negara Indonesia yang kita ketahui ini merupakan sebuah negara kepulauan terbesar. Kemudian menjadikan negara kepulauan Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki peran penting terhadap perkembangan perdistribusian beberapa bahan pokok di masa lalu, terutama rempah-rempah. Karena memang sejak saat orang-orang Eropa datang ke Indonesia, orang-orang Eropa menjadi kaya raya, meraup keuntungan sebesar-besarnya dari negara Republik tercinta ini. Dan memang sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian besar orang Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa ditanam di Indonesia ini karena memang tanahnya sangat subur dan rata-rata di beberapa daerah di Indonesia itu memiliki potensi yang cukup besar, terutama dari segi perindustrian dan perminyakan gitu ya. Ada kelapa sawit, ada minyak, ada macam-macam. Pokoknya sangat kaya negara kita ini. Tetapi kalau kita tarik ke masa lalu atau sejarah, kita akan menemukan bahwa memang sejak saat orang-orang Indonesia dikenal sebagai pelaut dengan kapal Jung Jawa dulu, orang Indonesia memang dikenal sebagai seorang petani sejati. Karena sejak dulu Indonesia sudah jago dalam bagaimana memanajemen sawah, kemudian bagaimana membuat sawah-sawah tersebut menjadi sawah yang tidak hanya lebar tetapi juga siap untuk dikonsumsi, siap untuk didistribusikan, dan yang terpenting adalah bagaimana cara untuk pengairan sawah atau kita kenal dengan irigasi. Nah, menurut sejarah bahwa sejak zaman kerajaan Majapahit bahwa Indonesia itu atau dulu yang bernama Nusantara itu memang pernah mengalami masa-masa kejayaan. Tidak hanya kejayaan di Kemaharajaan Sriwijaya ataupun Majapahit, tetapi juga di bidang pangan. Terbukti dulu di kerajaan Majapahit di masa keemasannya Indonesia pernah memiliki sistem irigasi yang terbaik di Asia, bahkan mungkin di dunia. Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Seperti apa kira-kira sistem irigasi yang ada di zaman Majapahit pada saat Indonesia masih belum seperti sekarang, tetapi dulu Indonesia sangat hebat ketika di zaman kerajaan Majapahit. Seperti apa irigasinya? Ayo kita bahas bareng-bareng dan ayo kita lestarikan Indonesia. Di masa lalu, negara Nusantara atau yang saat ini dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah memiliki beberapa kerajaan besar yang bahkan sangat berpengaruh di dunia, terutama di Asia. Ada kerajaan Sriwijaya, ada Majapahit, dan juga ada beberapa kerajaan besar, ada Mataram dan seterusnya. Tetapi yang paling mengesankan adalah ketika di Kemaharajaan Majapahit. Karena konon menurut beberapa ahli sejarah kerajaan Majapahit ini merupakan sebuah kerajaan yang pernah eksis di Nusantara dan menjadikan sebuah kemaharajaan yang sangat besar. Bahkan untuk saat ini ukurannya itu konon ya menurut beberapa ahli ya, walaupun ada perdebatan hingga saat ini, seluruh wilayah Nusantara saat ini itu merupakan sebuah wilayah kerajaan Majapahit di zaman dulu. Ya entah itu benar atau tidak, tetapi memang kerajaan Majapahit ini adalah sebuah kerajaan yang sangat besar, sangat disegani oleh dunia internasional dan memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak hanya kuat di segi maritim, mereka juga kuat di segi pangan, mereka juga kuat di segi persenjataan, bahkan mereka sudah memiliki senjata-senjata canggih di zamannya. Ada cetbang, ada meriam khas Majapahit dan seterusnya. Mereka juga sudah memiliki hubungan bilateral dan multilateral dengan beberapa kerajaan-kerajaan besar di zamannya. Ada kerajaan Mongol, ada kerajaan dari Timur Tengah dan seterusnya. Dan pada saat itu Majapahit sudah menjelma menjadi kerajaan yang tentunya tidak hanya berfokus kepada perluasan wilayah atau pengaruhnya sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar pada saat itu, tetapi juga bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakatnya. Karena masyarakat Majapahit pada saat itu
memang rata-rata mereka adalah bermata pencaharian sebagai petani. Dalam hal ini adalah berbentuk agraris atau agraria. Karena memang negara kita ini kan berbasis agraria begitu. Dan pada saat itu kerajaan Majapahit memulai puncak kejayaannya di kerajaan atau yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk ya, dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya itu. Kemudian pada saat itu Raja Hayam Wuruk tidak hanya ingin memperluas pengaruh dan wilayah teritorial Majapahit ini, tidak hanya itu, beliau itu bagaimana untuk memfokuskan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan rakyat yang ada di Majapahit dan sekitarnya, yang pada saat itu memang sudah sangat luas, bukan hanya di Pulau Jawa. Tetapi kalau kita membahas tentang pemerintahan dan juga birokrasi, memang sejak dulu kerajaan Majapahit fokusnya adalah di Pulau Jawa. Dan sejak saat itu di Jawa, sejak abad ke-13 hingga abad 15, kerajaan Majapahit sudah mulai dikenal, karena kerajaan Majapahit ini kan merupakan kerajaan yang terakhir ya, kerajaan terbesar Hindu-Buddha terakhir yang ada di Nusantara. Dan apa yang dicapai oleh kerajaan Majapahit ketika abad ke-13 hingga abad 15? Pertama adalah tentu karena video ini merupakan sebuah video yang khusus membahas tentang irigasi atau pengairan sawah di kerajaan Majapahit, maka skopnya atau fokus kajian kita pada video ini fokus kepada bagaimana cara pengairan orang-orang Majapahit, cara irigasi orang Majapahit dalam memberdayakan masyarakat agraris pada saat itu. Nah, sekedar informasi saja bahwa di abad ke-13 hingga abad ke-15 bahkan sampai abad ke-16 ketika bangsa-bangsa Eropa sudah mulai menjelajah meninggalkan benua Eropa, masyarakat Majapahit pada saat itu sudah bisa dikatakan lebih maju dan memiliki peradaban yang lebih modern dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di tetangga pada saat itu. Karena kenapa? Karena sistem irigasi dan sistem persawahan di Majapahit sudah sangat modern jika diukur dengan teknologi pada saat itu. Kenapa bisa demikian? Karena satu, kerajaan Majapahit pada saat itu sudah memiliki sistem irigasi yang sangat bagus, yang sangat kompleks, bahkan bisa dikatakan terintegrasi dengan keraton Majapahit dan juga dengan pemukiman-pemukiman penduduk yang ada di sekitar keraton Majapahit tersebut. Kemudian dimulai sejak abad ke-13 di mana pada saat itu ada sebuah bendungan di daerah Tarik. Kalau sekarang daerah Tarik itu disebut dengan Sidoarjo yang ada di Jawa Timur. Di sana itu ada sebuah sistem irigasi yang sangat bagus ya, karena memang dulu ibu kota Majapahit kan di Trowulan. Sedangkan Trowulan dari Mojokerto ke Sidoarjo ya memang relatif bisa dijangkau ya untuk pasukan berkuda atau untuk orang yang ingin lalu lintas dengan kedua kota tersebut, Sidoarjo dan juga Mojokerto. Enggak begitu jauh begitu. Kemudian pada saat itu Majapahit sudah dikenal sebagai penghasil beras terbesar di Asia. Jadi swasembada beras. Kemudian waduk sudah dibangun dan konon pelopor waduk besar itu adalah kerajaan Majapahit. Dan ada dua bendungan besar di saat itu, ketika tahun 1350 hingga tahun 1389. Jadi ketika Prabu Hayam Wuruk memimpin Majapahit, ya beliau tidak hanya fokus kepada perluasan wilayah, tetapi beliau juga terfokus bagaimana pemberdayaan masyarakat agrarisnya. Nah, ada dua bendungan yang besar yang mana bendungan ini adalah tumpuan utama kerajaan Majapahit untuk sistem irigasi atau sistem pengairan persawahan di sekitar kompleks keraton itu. Jadi pertama ada bendungan yang disebut dengan Bendungan Jiwu dan yang kedua ada Bendungan Trailok Yakpari. Di mana Bendungan Jiwu itu untuk Sungai Kalamasa, kemudian untuk Bendungan Trailok Yapari itu membuat hilir. Dan seperti itulah sistem hilirisasi. Jadi kalau misalkan sekarang ada istilah hilirisasi, sebetulnya itu bukan istilah yang baru. Sejak dulu kerajaan Majapahit sudah ada sistem hilirisasi. Kemudian apa yang membuat kedua bendungan ini sangat membantu dalam perekonomian masyarakat agraris? Karena di situ sudah dibangun pipa-pipa ya dari bambu
Jadi kalau dulu masyarakat sebelum Majapahit, pipa itu atau aliran air itu masih menggunakan dari beberapa kulit hewan, sedangkan di kerajaan Majapahit sudah menggunakan dari bambu. Bambunya yang kuat ya, bukan bambu sembarangan, dipilih kemudian disambung dan akhirnya dialiri oleh beberapa air, yang mana air itu dari bendungan yang tadi itu, dari bendungan Jiwu dan bendungan Trelok Kiapari. Sehingga ada Sungai Kalamasa dan juga ada hilir di situ. Jadi ada hulu, ada hilir yang ada di Sungai Kalamasa. Dan inilah yang menyebabkan mereka, dalam tanda kutip, masyarakat Majapahit bisa swasembada beras dan terbesar di Asia. Tetapi saat ini kita kan banyak impor dari India. Padahal dulu kita pengekspor terbesar, penghasil beras terbesar di Asia. Tapi sekarang menjadi terbalik. Nah, ketika abad ke-15 ada sebuah kakawin dari dari kerajaan Majapahit yang bernama Siwatrati Kalpa menggambarkan bahwa di beberapa relief-relief yang ada di candi-candi di sekitar Trowulan itu mereka menemukan bahwa menurut kakawin tersebut ya, ada beberapa sistem pengairan atau irigasi yang tentunya menjadi cikal bakal irigasi modern seperti saat ini. Jadi ada sistem irigasi terintegrasi, ada yang dibangun menggunakan batu balok, ada yang menggunakan batu bata dan seterusnya, ada yang menggunakan seperti keran yang ditutup kemudian bisa dibuka lagi. Itu cikal bakal dari irigasi modern saat ini. Dan ada kolam segaran gitu ya, namanya kolam segaran, di mana situs sumur di situ ditemukan ada sumur upas ya. Sumur upas itu merupakan sumur yang ada di Candi Kedaton, kemudian airnya itu dialirkan ke perkampungan-perkampungan yang ada di Majapahit. Jadi seperti itulah gambaran irigasi di zaman kerajaan Majapahit, sudah sangat canggih. Mereka sudah bisa mengenal sistem integrasi pengairan sawah, kemudian ada sistem buka tutup keran, ada pipa walaupun dari bambu, kemudian mereka juga sudah bisa menyuling air ya, karena mereka pada saat itu belajar juga bagaimana cara mengubah air keruh menjadi air jernih. Kemudian saat itu juga sudah ditemukan hilirisasi ya, walaupun sekarang sudah menjadi tagline politik ya. Dan tentunya hal ini bisa membuat kerajaan Majapahit di era keemasannya di kepemimpinan Raja Hayam Wuruk di tahun 1350 hingga tahun 1389 tidak hanya terfokus kepada perluasan wilayah, tetapi juga terfokus kepada pemberdayaan masyarakat di situ untuk bisa melakukan tugasnya sebagai masyarakat agraris. Dan terbukti di tahun itu ya, di abad ke-13 kerajaan Majapahit ternyata masyarakatnya menurut sejarah adalah penghasil beras terbesar di Asia. Bahkan mungkin bisa diekspor lagi ke wilayah-wilayah yang lain pada saat itu ya, siapa yang tahu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang penting dari informasi ini, karena kita sebetulnya adalah negara yang kaya. Memang kita saat ini hanya terfokus di Jawa, tetapi memang nanti ketika barangkali sudah disahkan, sudah pindah ke ibu kota yang lain, pembangunan lebih merata lagi sehingga hilirisasi bisa lebih dioptimalkan seperti di zaman kerajaan Majapahit. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat disegani, dan bangsa yang bukan bangsa yang bisa dipandang sebelah mata. Kita harus bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah ataupun ada referensi yang kurang lengkap, yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.